Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat kelas pada Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah kelas online yang disediakan oleh Office 365. Pertama kali, silahkan buka office.com. Setelah muncul tampilan seperti ini, masuk ke akun yang sudah dimiliki. Apabila tampilannya sudah seperti ini, kemudian akan masuk dengan akun yang tampil pada layar, silahkan langsung klik sign in. Tetapi apabila ingin masuk dengan akun yang berbeda, klik ini, switch to a different account. Karena saya mau masuk dengan akun yang sudah ada ini, saya langsung klik sign in. Masukkan password di sini, kemudian klik sign in. Ini boleh ditutup saja, klik yes. Kemudian silahkan pilih Teams. Ini adalah icon Teams. Saya klik. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini ada dua pilihan. Kita bisa menggunakan Microsoft Teams melalui aplikasi yang ada pada laptop atau komputer, atau bisa menggunakan Microsoft Teams yang pada webnya. Nah, apabila kita mau memilih yang pakai aplikasi, itu kita pilih yang ini, Get the Windows App. Apabila diklik, kemudian ternyata kita belum menginstal aplikasinya, nanti akan ada arahan untuk menginstalnya, untuk mendownload dan menginstalnya. Nanti tinggal klik-klik saja, karena kebetulan di laptop saya ini sudah terinstal. Kemudian di sini saya akan memakai Teams pada web saja. Jadi saya klik yang di bawah. Use the web app instead. Saya klik. Kemudian ini tampilannya sudah pada jendela Teams. Apabila tampilannya tidak pada jendela Teams, misalnya di sini tampilannya seperti ini. Ketika akan membuat kelas, masuk dulu ke pilihan Teams ini. Teams. Kemudian apabila tampilannya muncul seperti ini, klik panah ke kiri di sini untuk melihat all teams, semua teams yang kita miliki. Nah, di sini tampil semua grup atau kelas yang sudah saya miliki. Saya akan membuat kelas yang baru lagi. Caranya dengan klik ini, pilihan di pojok kanan atas, ada join or create team. Saya klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini ada dua pilihan. Yang sebelah kiri, ini adalah pilihan untuk membuat kelas atau grup yang baru atau tim. Kemudian di sebelah kanan ini adalah pilihan untuk bergabung pada kelas yang sudah ada. Caranya dengan memasukkan kode. Kode ini biasanya kita peroleh dari si pemilik kelas atau si pemilik grup. Kemudian kita masukkan ke sini, maka kita bisa bergabung ke kelas yang dimaksud. Di sini saya akan membuat kelas baru, jadi saya klik ini, Create Team. Ada 4 pilihan grup atau tim yang bisa kita buat. Yang pertama ini adalah kelas. Di kelas ini biasanya kita pakai ketika untuk pembelajaran, ketika kita sebagai guru. Di sini nanti kita bisa melakukan diskusi, membuat webinar atau video conference, kemudian ada project group, ada assignment atau penilaian, dan lain-lainnya. Nanti bisa dibahas ketika sudah jadi kelasnya. Kemudian pilihan selanjutnya ini ada Professional Learning Community. Ini adalah Educator Working Group. Jadi misalnya sesama pendidik atau guru mau membuat suatu kelompok diskusi, bisa memilih pilihan yang ini. Kemudian di sini ada pilihan staff. Ini adalah pilihan untuk School Administration and Development. Bisa memakai pilihan ini apabila mau membuat grup pada Microsoft Teams. Dan yang terakhir ini ada pilihan Other. Other ini bisa berupa
kelompok belajar, ini ada study groups. Kemudian after school activities bisa berupa kelompok-kelompok ekstrakurikuler dan sebagainya. Ini bisa kita pilih pilihan yang terakhir ini, other. Karena saya mau membuat kelas, maka saya pilih ini yang pertama. Saya klik kelas. Selanjutnya, di sini tuliskan nama kelasnya. Boleh mau dituliskan nama kelas, misalnya kelas 10 TPL, kelas 10 komputer jaringan, atau bisa juga dituliskan nama mata pelajarannya. Di sini saya memilih untuk menuliskan nama pelajaran, misalnya APL dan IB, ini saya singkat saja, kelasnya 12 DPIBA. Kemudian di bawah ini ada description, jadi deskripsi dari kelasnya itu apa, ini opsional, jadi boleh diisi, boleh tidak. Di sini akan saya tulis deskripsinya, karena kebetulan namanya saya singkat ya, jadi ini saya tulis deskripsinya. Kalau sudah, klik next. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, silakan masukkan anggota kelas tersebut. Di sini ada pilihan student sama teachers. Jadi, student itu untuk memasukkan siswa atau peserta didik yang ada di kelas tersebut. Silakan tuliskan saja, bisa dituliskan akunnya siswa tersebut atau namanya. Misalnya, saya masukkan, jadi ini harus dimasukkan satu-satu ya. Nah, ini. Saya klik. Kemudian tambahkan lagi yang lain. Nih, tambahkan lagi yang lain. Saya klik. Kemudian klik add. Kemudian tambahkan semua siswa sampai masuk ke dalam kelas ini. Sekarang misalnya dalam pelajaran ini gurunya lebih dari satu, jadi bisa dimasukkan guru yang lainnya. Saya masukkan. Ini. Kemudian klik add. Setelah itu, klik close. Tampilan ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di kelas yang baru saja dibuat tadi. Titik 3 ini apabila diklik, akan muncul beberapa hal yang bisa dilakukan pada kelas ini. Jadi untuk mengatur kelas ini. Yang pertama ada manage team. Coba saya klik. Nah, di sini ada muncul tampilan members. Artinya ini menunjukkan berapa anggota yang sudah ada di dalam kelas tersebut. Owners ini berarti kita sebagai gurunya. Tadi saya masukkan saya sebagai pemilik Teams dan salah satu guru yang juga mengampu pada pelajaran itu. Kemudian di sini ada member atau anggotanya. Tadi baru saya masukkan 3 yang masuk di sini. Para siswa yang lain itu bisa dimasukkan lagi dengan klik ini. Add member. Nah, kemudian silahkan dimasukkan semua satu demi satu sampai semua anggota kelas masuk dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi caranya sama, silahkan masukkan sama semua anggota masuk. Kemudian di sini ada pilihan add channel. Jadi add channel itu untuk menambah saluran pada kelas ini. Karena yang ada, defaultnya adalah ada saluran general. General itu misalnya saya klik ya. Nah, munculnya seperti ini. Pada saluran general, ini akan ada berbagai macam tab. Ada post, file, class notebook, assignment, grades. Ini bisa kita tambahkan. Misalnya, saya klik add channel. Nah, di sini kita bisa tambahkan saluran di sini. Karena pelajaran ini adalah APL itu aplikasi perangkat lunak dan IB itu interior bangunan, lah mungkin bisa kita pisah menjadi 2 saluran yang berbeda. Kebetulan aplikasi perangkat lunak juga ada beberapa yang dipelajari. Misalnya ini saya tulis AutoCAD. Deskripsinya ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian pada bagian privacy, ini ada pilihan
standar dan private. Kalau standar ini artinya semua anggota kelas itu bisa mengakses channel ini. Tetapi apabila ini disetting private, jadi ini hanya orang-orang tertentu yang dimasukkan ke channel itu yang nanti bisa mengakses kegiatan yang ada di channel tersebut. Ini saya setting standar saja. Kemudian saya klik add. Nah, ini sudah tambah channel baru. Jadi channel-channel ini bisa ditambahkan sesuai kebutuhan pada kelas tersebut. Misalnya sekarang akan saya tambahkan satu channel lagi yang private. Misalnya di sini akan saya buat channel untuk pengurus kelas. Pengurus kelas. Yang anggotanya mungkin ketua, wakil ketua, dan sebagainya. Deskripsinya saya abaikan saja. Nah, kemudian di sini pilihannya menjadi private. Kalau sudah pilih private, berarti kita harus klik next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan anggota yang akan masuk ke dalam channel pengurus kelas. Misalnya saya pilih anggotanya dari nama-nama tadi. Nah, misalnya ini ya. Saya pilih satu. Demikian silahkan ditambahkan siapa saja yang masuk ke dalam grup ini. Setelah selesai, klik add. Nah, kemudian klik done. Saya kembali ke general. Sekarang misalnya kita akan menghapus channel yang tadi sudah dibuat. Misalnya nggak jadi kita bikin channel tadi. Cukup klik ini saja, titik 3 ini. Kemudian di sini ada banyak pengaturan ya. Bisa di-manage, bisa didapatkan linknya, bisa di-delete juga. Misalnya ini saya delete saja. Nah ini oke, delete. Kita bisa membuat kelas di mana kelas yang dibuat itu mempunyai anggota yang sama dengan kelas yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya kalau saya, karena pada satu kelas tersebut saya mengajar 2 mata pelajaran, jadi yang mata pelajaran pertama sudah saya buat, yang mata pelajaran berikutnya saya buat anggotanya sama dengan yang tadi. Daripada nanti harus memasukkan anggota kelas itu satu demi satu, maka di sini saya akan membuat kelas di mana kelas baru itu memakai template dari kelas yang sudah ada. Jadi pilihannya klik yang ini. Create a team using an existing team as a template. Jadi kita menggunakan kelas yang sudah ada sebagai template-nya. Saya klik. Kemudian pilih mana kelas yang akan digunakan sebagai template. Saya akan pilih yang ini. Untuk pelajaran yang berbeda. Choose theme. Nah, silahkan judulnya diganti sesuai pelajaran yang diampu. Setelah itu, di sini kita diminta memilih apa saja yang akan dipakai dari template theme yang pertama tadi. Ini ada pilihan tabs, theme setting, apps. Kalau ini semua mau dipakai, berarti centang ini dibiarkan saja. Tapi kalau misalnya ada yang tidak dipakai, ini kita centangnya dihilangkan. Nah, di sini saya akan menggunakan template kelas lama dengan anggota yang sama. Jadi ini saya centang, karena anggotanya saya ikutkan pada kelas yang baru. Sesudah itu, klik Create. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita diminta menambahkan anggota lagi apabila memang perlu ditambahkan lagi. Di sini saya akan tambahkan anggota. Kalau siswanya sudah lengkap, jadi saya tambahkan guru lagi. Jadi saya klik teacher. Kemudian saya pilih ini. Kemudian klik add, close. Nah, ini adalah tampilan kelas baru yang sudah dibuat tadi, di mana memakai template dari kelas yang sudah ada. Bisa dicek di sini, manage team. Nah, ini membernya, anggotanya. Ini akan sama dengan anggota
pada kelas yang dipakai sebagai template tadi. Demikian tadi langkah-langkah untuk membuat kelas atau grup pada Microsoft Teams. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.